Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 21 Oktober 2024 ya teman-teman. Seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Saya hanya melakukan analisa saham dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang lah ya. Jadi seperti itu dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan akan naik ya. Jadi biasanya saya rekom 4 atau 5 gitu. Kadang yang naik cuma 1, kadang yang naik 2 atau yang arah 1 gitu ya. Ya jadi memang saham itu nggak ada yang pasti ya teman-teman. Jadi ya kita hanya bereaksi dan merespon terhadap suatu kondisi di market gitu ya. Kalau naik gimana, kalau turun gimana gitu ya. Jadi untuk tanggal 21 Oktober saya ada MPPA, MLPL, LPKR dan juga PSAB. MLPL ini saya rekom kemarin ya buat teman-teman yang join di YouTube membership ya. Jadi sedikit review dulu untuk rekomendasi kemarin ini 21 hari ini. Nah, ini ya. Jadi saya bilang saya nggak bisa ya bikin video udah 2 hari ini teman-teman. Udah 2 hari nggak bikin video. Jadi di tanggal 18 saya rekom BRMS, Dewa, MLPL, MLPT dan juga BGTG ya. BRMS ini dia nggak main ternyata ya teman-teman. Dia sempat naik sebentar terus akhirnya turun ya. Ini seharusnya ya gitulah ya, kurang oke menurut saya rekomendasinya. Terus saya juga rekom Dewa ya. Dewa ini naik 6%, tapi naiknya ini bukan semenjak market opening ya, dia di menjelang closing sesi 1 ya mulai geraknya. Nah, lalu saya juga info ada MLPL dan MLPT ya. Sebenarnya ini udah tinggi ya harganya, dia udah naik terus tapi data transaksinya bagus saya info. Jadi ya MLPT pada saat itu ya saya rekom kemarin itu ya tanggal 18 ya, dan ternyata rekomnya kemarin ya berarti ya, rekomnya di tanggal 17 malam kalau nggak salah. Nah itu besokannya dia ARA ya, MLPT ARA, MLPL ARA ya. Jadi ya dua saham ARA lumayan lah ya. Saya memang kemarin juga nggak main Dewa sama BRMS teman-teman. BGTG juga saya nggak main ya. BGTG ini minus 4% gitu ya. Jadi ya kemarin dapat dua saham yang ARA gitu ya. Nah sedikit juga mungkin saham Pani ya, saya sempat rekom juga, sorry. Nah saya juga nggak bikin video kemarin waktu 3 hari yang lalu untuk tanggal 17, saya di tanggal 16 malam saya info saham Pani dan TOTL. TOTL-nya itu nggak main ya, atau naik cuma 1% kalau saya nggak salah ya, tapi Paninya masih tetap perform ya teman-teman. Jadi itu di tanggal 17 ya, saya info di tanggal 17. Nah ini ya, tanggal 17 naik 8%. Tapi memang nih saham punya agenda lah ya, saham konglomerasi, dan ya itulah ya teman-teman, 2 hari nggak bikin video, saya hanya share di teman-teman yang join di YouTube membership seperti itu. Oke, langsung aja ke rekomendasi untuk besok tanggal 21 Oktober. Saya yang pertama punya MPPA. Ini sambil saya buka. Yang pertama saya punya MPPA ya, jadi ya Matahari Putra Prima. Secara data transaksi ini sahamnya termasuk ya cukup liquid ya, sahamnya termasuk cukup liquid, data transaksinya oke. Kalau ngelihat chartnya ini hari tanggal 18 ya, hari Jumat kemarin, volumenya ini gede dan dia posisi volume gede, sahamnya naik kenceng ya 30%. Ya biasanya teman-teman saham yang keluar dari zona sideways seperti ini kan sebenarnya udah terlihat ya, volumenya ini udah mulai terjadi di 3 hari ke belakang, dan hari Jumat tanggal 18 kemarin ini saham naik kencang banget. Saya nggak tahu sentimen apa yang ada di saham ini, tapi biasanya saham yang pola pergerakannya seperti ini ketika market opening di besoknya itu suka bisa kasih cuan. Apalagi kalau dia naiknya pelan-pelan gitu ya, bisa kasih cuan teman-teman. Nah, yang kedua ini saham dari sektor properti ya, LPKR. Ya saham LPKR ini ngelihat data transaksi ini memang hanya small accumulation ya gitu ya, small accumulation. Tapi kalau dilihat dari volume yang terjadi ini sangat-sangat besar ya. Jadi volume yang terjadi ini sangat besar, sampai 2 juta lot gitu ya. Data transaksi yang terjadi pun secara value besar 28 miliar gitu ya. Kalau dibanding hari sebelumnya kan jauh ya.
hanya 4 miliar. 4 miliar berbanding sama di tanggal 18 sampai 28 miliar. Ini kan jelas sahamnya ini ada ya dalam tanda kutip bisa dibilang main gitu ya. Mungkin teman-teman yang beranggapan yang berdasarkan data biasanya yang basicnya punya dasar pengetahuan knowledge soal analisa data transaksi, loh ini kan hanya small accumulation aja, ini kan CC jualan 5,4, bayarnya AK 6,9, PD jual 5,1, CP ya memang tipis-tipis aja teman-teman, tapi ini menandakan bahwa tekanan seller yang besar juga gitu ya, masih menang dari tekanan belinya gitu ya, dan yang tercipta pada saat itu hingga sampai closing dia naik 18%. Dan ya sebenarnya saya kemarin sempat rekom ini waktu di sini, saya inget banget. Nah besokannya dia naik terus langsung gap down lagi, ya turun dengan volume lagi, terus besokannya saya pikir udahan, tapi ya memang ada agenda ya saham LPKR ini. Ya, jadi menurut saya itu pertimbangannya bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist. Nah selanjutnya ini saya punya saham MLPL ya, MLPT juga bisa deh, cuman resikonya udah ya dua-duanya sih sama ya lah teman-teman, dua-duanya sih sama. MLPL dan MLPT saya belum ketemu nih alasan mereka nih naiknya kencang banget gitu ya. Nah jadi MLPL ini udah 3 hari ya, 3 kali. Nah ini sebenarnya lebih terlambat ya MLPL ya, lebih kencang MLPT ya. MLPT jadi udah sekalipun dia udah naik berkali-kali nih, dia kan sempat masuk FCA ya, suspend, masuk FCA tetap naik, sempat ada turun, terus naik. Wow, kalau dilihat dari mulai dia naik pertama nih ya, kalau seandainya let's say kita dapat barang di sini, ini kenaikannya sudah 400%. Waduh, 4 kali beggar, luar biasa banget ya. Dan mungkin dari sebagian teman-teman beranggapan, wah ini sahamnya udah naik tinggi banget, udah nggak berani gitu. Tapi secara fakta data transaksinya masih oke. Ini YPNI XLXC ini menurut saya adalah retail yang dikasih cuan. Ya jelas ya, jadi memang kalau dia punya agenda dia nggak apa-apa gitu ya, dia kasih cuan ke retail gitu. Ini kalau di trace hari per hari ini muncul broker-broker retail yang dikasih cuan gitu ya, menurut saya sih seperti itu. Dan ya MLPL menurut saya masih berpotensi, dan harga sahamnya ini kan di fraksi harga 164 ya, jadi per tiknya juga masih lumayan ya, beda dengan MLPT yang MLPT ini harga terakhirnya ini udah 13.000 ya. Wow, udah 13.000. Jadi ya memang MLPT juga dia bid offernya kurang begitu liquid ya, tipis-tipis, suka bolong-bolong gitu ya. MLPL ini lebih menarik menurut saya gitu ya. Nah yang keempat ada saham PSAB. Kenapa saham PSAB menarik ya gitu, jadi ya menurut saya mungkin ada korelasinya dengan emas-emasan ya. Kalau ini Stockbit aja udah ngeluarin berita tanggal 18 itu emas naik ya, all time high ya. Secara chart ini 2 hari dia volumenya besar, dia sahamnya naik ya. Ya kalau mungkin teman-teman beranggapan ini sahamnya udah naik tinggi ya, data transaksinya masih oke. Kalau misalnya kita lihat nah ini ya harga acuan emas biasanya di investing ya. Nah ini chart menit ya, ini chart menit. Kalau kita lihat harian ini naik, weekly ini jam ya, ini harian naik ya, udah berapa hari dia terus naik ya. Weekly dari mulai ya terakhir di low-nya itu di bulan September ya teman-teman, naik terus. Dan saham emas ini all time high gitu ya. Oke, kena blokir nggak masalah ya. Jadi ya mungkin itu berkorelasi dan membuat jadi sentimen positif ya untuk saham PSAB. Sahamnya sendiri naik kencang ya teman-teman. Dan kalau dari data transaksi gini ya haruslah ya menurut saya dipantau, kan pola pergerakannya juga bagus ya. Biasanya bisa kasih cuan nih ketika market opening, dan sahamnya juga super liquid itu ya. Jadi itu aja mungkin dari saya MPPA, MLPL, LPKR dan juga PSAB ya, yang untuk trading ya. Kalau untuk swing nanti mungkin saya akan share ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya, ada 3 saham sih. Ya gitulah ya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.